kantil, kadang melatih ronce gitu. Kami pakai buat ritual pengantin sakral. Intinya cuma menambah aura gitu. Auranya enak dilihat, catching gitu, segar gitu. Makna bunga kantil ini sakral kalau dalam buat pernikahan. Intinya sampai langgeng. Walaupun salah satu meninggal, intinya sampai langgeng. Sakralnya segitunya itu. Sampai ada istilahnya mencuri bunga kantil. Nah ini biar jodohnya ketularan cepat nikah gitu. Katanya bunga kantil itu bisa alat mediasi gitu, alat buat memanggil gaib gitu, makhluk gaib datang gitu. Ketika kita memanggil itu bisa pakai bunga kantil gitu. Itu gimana gitu? Ada jenis-jenis makhluk gaib yang suka bunga kantil, ada. Tapi ada makhluk gaib yang nggak suka dengan bunga kantil, ada juga gitu. Kembali ke filosofi bunga kantil ini, untuk pengasih gitu, untuk pemikat. Intinya untuk pendekat hajat agar terkabul. Pekerjaan, proyek, percintaan, nah itu. Nah, makhluk gaib yang suka bunga kantil dan yang nggak suka itu apa aja bisa, maksudnya bisa terlihat dari wujudnya apa gimana? Karena kantil itu mengeluarkan bau harum, jadi biasanya kita ritual itu untuk penarikan pusaka, untuk yang berbau pantai selatan, Sukabumi, Parangtritis, Parangkusumo. Nah itu dia harus butuh kantil, butuh melati, butuh teh pahit. Itu biasanya itu apa ya, intinya simbol menjamu intinya, agar beliau datang dengan welcome, dengan indah, dengan sopan gitu. Kalau yang nggak suka ini? Yang nggak suka yang jenis-jenis jin air dan laut gitu. Rata-rata yang dia sukai cuma telur, ayam. Nah, dia nggak suka bunga-bungaan gitu. Tapi kalau kami ritual biasanya ada 7 bunga, 7 jajan pasar. Nah itu. Oke. Ya. Susana gitu, salah satu legenda di Indonesia gitu. Almarhum juga dulunya sering mandi bunga kantil, terus sering memakan juga. Itu Susana kan percaya kalau itu bisa menambah kecantikan awet muda. Itu gimana? Jadi kami sebut bunda ini, Bunda Susana itu suka, ratu horor ini suka makan kantil, makan melati dia ya. Dia punya pemahaman melati itu untuk awet muda dia gitu. Jadi ada saatnya orang ketempelan itu makanannya yang itu yang dia suka gitu. Ada energi yang mungkin Bunda Susana suka gitu. Jadi energi mistis ini namanya. Di saat dia makan bunga melati itu energinya udah berubah jadi energi mistis gitu. Energi supranatural, jadi dia ada daya tarik tapi dari sisi lain. Pemikat, kodam wibawa, kodam cantiknya dia gitu. Jadi bunga kantil ini bisa jadi salah satu pemikat gitu buat yang belum dapat jodoh. Bisa mandi bunga kantil itu sebagai syarat atau ritual bagi yang mempercayainya ya Ki? Iya, dalam supranatural sebagai syarat ya. Tapi kembali jodoh, rezeki, maut hanya Allah gitu. Tiap hari makan bunga kantil kalau belum ketemu jodohnya juga agak susah. Tiap hari makan sekilo melati juga. Efek bunga ini kembali banyak, nggak hanya manusia yang suka. Bahayanya makhluk gaib yang suka, badan kita yang nggak kuat, takutnya itu dia bisa oleng gitu, bisa sering kesurupan. Itu bahayanya itu. Jadi nggak sembarang orang bisa makan bunga kantil gitu ya? Iya, ada syaratnya. Kalau dia suka bunga kantil, ada yang apa istilahnya, ada yang mengawasi gitu, ada yang mandu, ada yang takutnya aneh-aneh gitu. Efek. Nah seperti saya gitu, ada banyak pusaka yang nempel. Efek banyak pusaka yang nempel adalah badan berat, kayak hul gitu, berat.
energinya besar, efeknya adalah elektronik di sekitar kami itu sering rusak, itu bahayanya. Handphone, TV, komputer, jam tangan, nah itu efeknya itu bahayanya tuh. Suplai dari kelebihan power. Nyambung ya masih. Jadi kalau kan di Indonesia sendiri ada beberapa artis yang suka makan bunga kantil gitu. Contohnya Susana sama ya, yang Susana. meninggal Roro Fitria ya. Roro Fitria belum. Oh iya Susana yang meninggal Roro Fitria. Julia Perez meninggal almarhum. Roro Fitria, terus juga ada kemarin Luna Maya, dia memerankan Susana sebagai Susana, dia memakan kembang kantil gitu. Itu emang jadi sebuah syarat buat memasuki dunia peran, itu harus memakan bunga kantil apa gimana Ki? Ini tergantung spiritualnya dia dan supranaturalnya dia gitu. Asal beliau kuat, ada yang ngasih dawuh, ngasih petunjuk, atau ada yang ngawasin ini. Ini konsep-konsep yang nggak lazim gitu untuk umum tuh. Bunga-bunga ini kalau masih segar mengandung getah, getahnya ini yang di bibir bikin pecah-pecah. Bahayanya itu sama kayak saya suka makan Wijaya Kusuma itu. Banyak lendir sebenarnya. Kami campur dengan teh, kami minum gitu. Ya, kenapa Gyudi suka makan Wijaya Kusuma? Simbol aja gitu. Ya Allah. Semoga dalam hati saya berguna bagi masyarakat sekitar gitu. Intinya itu wangi gitu. Saya nggak nyusahin orang sekitar, cuman simbol itu gitu. Jadi bunga itu sebagai Simbol ke wangi. masyarakat sekitar, wangi gitu. Kalau wangi, bunga wangi, banyak kumbang yang datang gitu. Orang seneng lihat, auranya bagus, warna cahaya, bentuknya bagus gitu, segar gitu. Lagi kalau kita bahas bunga kantil gitu, secara umum gitu, bunga kantil itu bisa disebut bunga Kamboja atau bunga melati apa bunga apa Ki? Kantil itu. Kantil ini filosofinya adalah termasuk bunga cempaka. Nama latinnya Magnolia cempaka ini. Dalam kesehatan banyak untuk diabetes, untuk ini, dalam sisi untuk kalau kita nggak punya pasta gigi buat sikat gigi bisa gitu, untuk menghilangkan bakteri-bakteri di mulut, sampai sekeras itu tuh kantil ini. Kami telusuri juga banyak dalam sisi supranatural. Kantil kami pakai sebagai syarat, misalkan buat narik pusaka, buat ritual klien-klien kami gitu. Intinya apa? Sampai kantil, sampai dapat gitu, sampai sukses, intinya itu. Jadi kantil selalu ada gitu, di mana ritual berada, kantil selalu wajib itu, selalu ada gitu. Diusahakan ada kantil, termasuk dalam hal yang 7 bunga itu, termasuk jajan pasar, telur, 7 makanan kering, nah itu kami ini. Jadi kalau masyarakat umum mau makan bunga kantil itu gimana Ki? Bakal efeknya itu bakal langsung dalam dunia spiritual ya? Apa langsung dia masuk ke mendapatkan sisi spiritualnya apa gimana Ki? Bagi masyarakat umum yang suka makan kantil, makan melati, asal kuat gitu. Sekali lagi, asal kuat. Efeknya adalah banyak yang suka. Tidak hanya manusia, makhluk gaib pun suka itu asal dia mengerti gitu. Nah, kalau makhluk gaib menyukai kita gimana Ki? Bahayanya misalkan dia kalau masih single ya nggak ketemu jodohnya, karena makhluk gaib ini suka sama dia, sifatnya pencemburu gitu, itu bahayanya. Yang kedua, ada energi yang nancap di badan kita itu, energi pusaka yang keras itu, yang masih muter, perlu dipadatkan itu. Efeknya dia bisa sakit. Misalkan ada bayi ambar yang ngikut ke dia bisa saraf kejepit, itu rata-rata tuh yang kami lihat dari sisi supranatural itu. Jadi ini kalau diunjukin ada bunga-bunga apa aja gitu. Ini bunga Kamboja, bunga apa sebagai simbol aja wangi gitu. Karena kami apa ya, syarat ngomongin temennya ini gitu. Nah ini ada alat-alat untuk alat praktisi gitu, semar mesem dan alat-alat lain gitu, simbol
pemikat gitu. Dalam supranatural kami buktikan bahwa supranatural itu dalam energi yang unik, wanginya biar jadiin ide gitu. Ada lagi yang bunga sedap malam. Nah, kalau kami ritual Pantai Selatan harus ada sedap malam, kalau ziarah harus ada sedap malam gitu. Itu aja gitu. Oke. Terakhir mungkin Ki, apakah bunga kantil itu disukai oleh kuntilanak atau makhluk-makhluk halus seperti perempuan gitu atau gimana? Nah, kami coba terawang. Kemampuan kami adalah menerawang menggunakan pendulum atau tasbih. Nah, kata apakah kantil ini disukai kuntilanak? Bismillahirrahmanirrahim. Kantil ini disukai ini sosok wanita yang berambut panjang ini ya. Bahayanya itu. Jadi kalau ada energi orang yang suka kantil ya dia akan ada di sekitar rumah gitu. Kalau dia punya bayi akan bayinya itu rewel gitu. Bahayanya itu. Yang bahaya lagi kalau dia lagi mengandung itu. Nah, sosok-sosok ini sangat suka dengan ini si kecil-kecil ini. Apakah disukai pocong? Dia nggak suka. Nah, jenis yang kayak ini dia nggak suka dengan bunga kantil, malah benci itu, malah kabur biasanya. Sama genderuwo dia nggak suka, genderuwo ini nggak suka dengan bunga kantil. Nah, kantil ini disukai oleh leluhur gitu, kodam-kodam leluhur, kodam-kodam pusaka. Nah itu mereka datang gitu, ngasih support kehidupan intinya. Andaikan kita doa diaminin oleh mereka. Hei kamu berjuang, berdoa, berusaha, intinya gitu, kerja keras, intinya itu, pemahamannya seperti itu. Oke, baik. Mungkin terakhir breaking saksikan terus untuk channel di Antv. Siap, insya Allah. Greeting ucapan saksikan terus Intip Seleb hanya di Antv. Saksikan Intip Seleb hanya di Antv. Terima kasih yang udah menonton video-video kami. Salam. Silakan subscribe, like, thank, share. Salam.